Nyungsep, eksepsi Rizik ditolak hakim, sidang lanjut terus. Ditulis oleh Sardi di seaword.com. Sebelumnya, usaha Rizik agar lolos dari jeratan hukum melalui pra-peradilan gagal total, karena 2 kali pra-peradilan ditolak oleh hakim. Dilanjutkan dengan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan beberapa waktu lalu. Kalau kalian baca artikel saya sebelumnya, pasti sudah tahu betapa ngawurnya eksepsi tersebut. Karena isinya lebih condong menyalahkan pihak lain, bahkan menyindir JPU, bukan introspeksi diri. Dan kabar buruk pun terus berdatangan. Ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi Rizik dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat membacakan putusan sela. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rizik sempat tidak patah semangat dengan cara mengaku sudah membayar denda 50 juta rupiah terkait pelanggaran soal kerumunan. Tapi, Majelis Hakim hal itu hanya bersifat administratif. Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta bukan sanksi dari lembaga peradilan, tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administrasi dari pemerintah DKI Jakarta. Kata hakim, pemberian sanksi administratif terhadap Rizik tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim. Bukan hanya itu saja, kabarnya kubu Rizik punya rencana untuk menjadikan pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah sebagai bahan masukan pada persidangan selanjutnya atas perkara kerumunan pernikahan putri Rizik. Ini sama dengan auto ditolak karena perbedaannya sangat jauh. Yang satu berizin, yang satu izinnya entah apa. Yang satu menerapkan protokol kesehatan harus tes antigen, sedang yang satu lagi berbondong-bondong. Katanya undangan cuma 30 orang. Tapi yang datang ribuan. Pasang tenda lagi seolah sudah bisa meramal berapa banyak orang yang akan hadir. Hahaha, Rizik tidak bisa lolos lagi kali ini. Sedari awal Rizik sudah membuat banyak kesalahan fatal. Pembelaan apapun rasanya percuma saja, tak akan bisa menolongnya. Apalagi kalau sekedar eksepsi ecek-ecek yang seolah dibikin asal jadi. Tinggal menunggu lelucon dan drama murahan dari para saksinya. Lalu, dengan deg-degan menunggu vonis dari hakim, ini adalah kabar baik buat kita semua. Inilah saatnya bagi Rizik untuk memanen yang sudah dia tanam dengan penuh kebencian. Nah, kan apa saya bilang? Rizik ini sedang panik karena membabi buta menyeret siapapun yang bisa diseret. Tidak mau menderita sendirian, makanya menyeret pihak lain. Mana tahu bisa jadi teman sependeritaan. Hehehe. Dari pra-peradilan hingga eksepsi yang ditolak, sudah bisa dijadikan sebagai sinyal bagi Rizik untuk berubah. Tentu saja, tobat setelah lewati masa hukuman. Kalau tobatnya sekarang ini tidak tulus, karena tidak mau dihukum. Air mata buaya dan drama palsu akan dipertontonkan biar bisa bebas atau hukuman diringankan. Lucunya, Rizik pernah meminta agar hakim dan jaksa bertobat, sambil mengancam pakai azab. Rizik ini lucu, Rizik ini garang menekan orang yang dianggap bersalah, seperti saat kasus penistaan agama yang dialami oleh Ahok. Saat Rizik bersalah pun, dia tetap garang dan menekan hakim. Untunglah hakim bekerja dengan profesional dan tidak terintimidasi oleh narasi surga dan neraka yang sering mereka mainkan. Orang yang sok bicara soal agama tapi kelakuannya sehari-hari bertolak belakang, sama saja dengan orang munafik yang tidak perlu direspon ucapannya. Percaya apalagi gentar dengan orang seperti ini malah menunjukkan kebodohan. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil vonis. Semoga hakim tidak terintimidasi karena menjelang hari tersebut, tekanan demi tekanan akan terus dilancarkan oleh mereka. Apalagi, kalau mereka sudah yakin akan dinyatakan bersalah, level kegarangan akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka sudah terkenal menggunakan cara pengecut ini untuk membuat pihak lain terintimidasi. Rakyat yang mendukung Rizik dijebloskan ke penjara jauh lebih besar jumlahnya. Rizik harus menyerah dan pasrah menerima apapun keputusan hakim nanti. Pertanyaannya berapa lama? Ada yang bisa nebak? Bagaimana menurut Anda? Mentok, nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Pengacara Rizik takuti hakim pakai neraka. Ditulis oleh Farid Padri di seaword.com.
Mungkin bagi pembaca Seward, Hotman Paris lah pengacara yang paling sibuk di Indonesia. Pasalnya, ada banyak banget kegiatan yang dia lakukan, mulai dari mendampingi klien, bikin konsultasi hukum gratis di Kopi Joni, mempromosikan vilanya di Bali, jadi pembawa acara di salah satu stasiun TV swasta, hingga menjadi YouTuber. Dan itu dia lakoni dalam rentang waktu yang sama dengan kita, yakni 24 jam per hari. Tapi ternyata sungguh di luar dugaan. Ada lagi loh advokat yang jauh lebih sibuk dari pengacara kondang yang dijuluki si Raja Pilot itu. Pertanyaannya, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Aziz Yanuar, pengacara FPI sekaligus pengacara Rizik Syihab. Untung ia masih cukup muda, yakni kelahiran tahun 1983. Kalau sudah tua seperti Abdullah Yahamahua, Amin Rais, atau Din Syamsuddin, siap-siap saja encok, asam urat, nyeri sendi, osteoporosis, dan hipertensi datang silih berganti. Lantas, apa saja kesibukan advokat muda pentolan PA212 itu? Tentu yang pertama adalah mendampingi Rizik, dan karena imam besar FPI itu saat ini sedang menjalani masa persidangan, ada banyak hal yang mesti dia lakukan, mulai dari memberikan konsultasi hukum, membela perkara, mendampingi Rizik di pengadilan, hingga membantu membuat eksepsi, dan lain-lain. Sebenarnya, pengacara Rizik ini tidak hanya dia seorang, tapi ada yang lain, yakni Alam Syah Hanafiah. Hanya saja si Alam Syah ini gak bisa total ngurusin Rizik. Pasalnya ia juga tersandung masalah, yakni beberapa waktu lalu polisi menemukan 2 bilah senjata tajam di mobilnya, berupa badik dan juga pedang. Saat ini sopirnya yang ditangkap polisi, dia masih bebas. Dan kalau seandainya nanti terbukti senjata tajam itu milik Alam Syah, tidak menutup kemungkinan ia akan sekamar dengan Rizik di ruang tahanan. Kalau seandainya pun senjata itu memang sopirnya yang punya, tetap saja dia nggak akan bisa fokus mendampingi perkara Rizik, karena sudah dipastikan dia akan menjadi kuasa hukum sopirnya pula itu. Jadi, untuk saat ini bisa dibilang ujung tombak pembela Rizik di pengadilan itu adalah Aziz Yanuar, tidak ada yang lain. Nah, kesibukan lain dari si Aziz Yanuar ini yang tidak kalah melelahkannya adalah menangkis isu soal beberapa laskar FPI yang diciduk Densus 88 karena diduga pelaku paham radikalisme. Seperti menyampaikan pernyataan ke media bahwa Hussein Hasni itu bukan lagi laskar FPI. Padahal dia masih punya kartu tanda anggota FPI. Hehehe, kura-kura mau cuci tangan gitu. Lantas, apa pentingnya isu paham radikalisme ini harus jauh dari FPI? Karena jelas, paham radikalisme itu mendapat stigma buruk di masyarakat. Jika ada laskar FPI yang ternyata pelaku paham radikalisme, maka FPI pun tentu akan ikut-ikutan mendapat cap jelek. Padahal sebelumnya namanya memang sudah hancur berantakan pasca Rizik tersandung kasus chat seks. Hehehe. Sementara saat ini FPI yang lagi berada di titik nadir itu butuh dukungan dari masyarakat. Nah, entah nggak tahu lagi apa yang mau diperbuat untuk meringankan hukuman Rizik, Aziz Yanuar pun pakai jurus mabok ala Jackie Chan. Seperti Amin Rais yang sebelumnya mengeluarkan ancaman neraka jahanam di hadapan Presiden Jokowi, si Aziz ini juga melontarkan hal yang sama. Tapi bukan presiden yang dia ancam, melainkan majelis hakim yang menyidang kasus Rizik tersebut, yang mana dalam waktu dekat tersangka kasus bikin kerumunan itu akan mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela. Aziz Yanuar pun awalnya memenangkan dirinya dengan mengatakan persidangan di dunia cukup dibawa santai saja. Biasa saja, tidak ada persiapan apapun, menghadapi persidangan dunia santai saja, ujarnya dengan nada tenang pada 5 April 2021. Iya, kamu bisa santai. Sementara Rizik nasibnya ditentukan di persidangan itu. Pertanyaannya, bagaimana mau santai dengan kondisi seperti itu? Hehehe. Dan tanpa tedeng aleng-aleng ia memperingatkan majelis hakim agar waspada. Karena satu kakinya saat ini sudah berada di api neraka dan satunya lagi di surga. Justru yang harus waspada itu adalah majelis hakim yang terhormat. Karena kaki hakim itu separuh di neraka dan separuhnya lagi di surga. Ujar Aziz Yanuar memberi ancaman. Inti dari pernyataannya itu sebenarnya, jika hakim membebaskan Rizik maka ia akan masuk surga karena kunci surga Rizik yang pegang. Dan jika imam besar FPI itu dihukum berat atau dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya, maka tunggulah neraka menantimu, wahai majelis hakim. Ancaman yang kocak dan sebenarnya tidak mengerikan. Pertanyaannya, apakah majelis hakim takut dengan ancaman neraka dari pengacara Rizik itu?
Tentu tidak, karena meskipun Rizik itu konon katanya Habib atau keturunan Nabi, tapi Hakim adalah wakil Tuhan. Derajat wakil Tuhan tentu lebih tinggi dibandingkan Habib, apalagi dibandingkan dengan Habib pelaku chat seks, tambah jauh perbedaannya. Sehingga Hakim pun tidak punya beban moral untuk memvonis secara objektif sesuai dengan peraturan yang